Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ST17 kelompok 26 yang beranggotakan dengan Suci Nabila Salsabila, Jemi Andrias Tiosan, Muhammad Ilham Al-Azimi, dan Khairinisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis penawaran dan permintaan agregat di Sumatera Barat. Pengertian penawaran agregat atau agregat supply atau AS dan permintaan agregat atau agregat demand atau AD seringkali digunakan untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Artinya, jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Sedangkan kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai produsen. Artinya, dalam periode 1 atau 2 tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa, dan penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Kondisi laju inflasi di Sumatera Barat. Pada tahun 2000-2010, Sumatera Barat mengalami kondisi laju inflasi yang menunjukkan pergerakan yang berfluktuasi. Itu terlihat dari inflasi Sumatera Barat yang naik turun dari tahun ke tahun. Peningkatan perkembangan laju inflasi di Sumatera Barat cenderung disebabkan karena terjadinya penurunan penawaran agregat. Penurunannya penawaran agregat akan menyebabkan perusahaan mengurangi kapasitas produksinya akan barang dan jasa, sehingga permintaan terhadap jumlah tenaga kerja akan berkurang, pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran di Sumatera Barat. Bisa kita lihat pada tabel 1 perkembangan inflasi, penawaran agregat, permintaan agregat, pengangguran, pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, konsumsi, suku bunga, dan kurs di Sumatera Barat tahun 2000 sampai 2010. Jika dilihat dari perkembangannya, inflasi mengalami perkembangan yang cukup tinggi pada tahun 2010, yaitu sebesar 282,44%. Akan tetapi, penawaran agregat mengalami peningkatan sebesar 5,85% pada tahun tersebut. Peningkatan penawaran agregat ini cenderung akan mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, tingginya perkembangan inflasi juga cenderung disebabkan karena terjadinya peningkatan permintaan agregat di Sumatera Barat. Tingginya permintaan agregat ini cenderung dipicu oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat bisa membeli seluruh kebutuhannya akan barang dan jasa. Banyaknya jumlah uang yang beredar cenderung disebabkan karena rendahnya tingkat bunga simpanan, sehingga masyarakat enggan untuk menyimpan uangnya di bank. Pada tahun 2008, inflasi mengalami peningkatan perkembangan sebesar 83,77%. Pada tahun ini, permintaan agregat dan jumlah uang yang beredar memang mengalami peningkatan perkembangan sebesar 6,37 dan 27,37%. Akan tetapi, suku bunga mengalami peningkatan perkembangan sebesar 0,92%. Selanjutnya, peningkatan inflasi juga disebabkan karena meningkatnya konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang meningkat akan berdampak terhadap peningkatan permintaan agregat, sehingga menimbulkan terjadinya inflasi. Jika dilihat dari data perkembangan konsumsi masyarakat Sumatera Barat dari tahun 2000 hingga 2010, cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan perkembangan inflasi bersifat fluktuatif. Jika pada tahun 2010, inflasi meningkat tajam sebesar 282,44%. Akan tetapi, konsumsi hanya meningkat sebesar 2,72% saja. Peningkatan konsumsi ini tidak sebanding dengan kenaikan inflasi yang terjadi. Terjadinya peningkatan perkembangan permintaan agregat dari tahun 2001 hingga tahun 2008 diduga disebabkan karena peningkatan inflasi, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi. Meningkatnya inflasi cenderung terjadi karena banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga masyarakat bisa membeli segala kebutuhannya akan barang dan jasa. Banyaknya jumlah uang yang beredar diduga karena rendahnya tingkat suku bunga simpanan, sehingga masyarakat enggan untuk menyimpan uangnya di bank.
Selain itu, banyaknya jumlah uang beredar juga cenderung menurunkan nilai tukar rupiah di pasar valuta asing. Jika diperhatikan data pada tabel 1, pada tahun 2006, permintaan agregat mengalami peningkatan sebesar 6,14%, sedangkan inflasi mengalami penurunan sebesar minus 60,67%. Pengeluaran pemerintah ikut mengalami peningkatan perkembangan sebesar 17,37% sejalan dengan peningkatan permintaan agregat. Akan tetapi, jumlah uang beredar mengalami penurunan perkembangan sebesar 9,09%. Meningkatnya jumlah uang beredar tidak serta-merta membuat rupiah terapresiasi karena pada tahun tersebut rupiah mengalami depresiasi sebesar minus 1,83%. Konsumsi rumah tangga yang meningkat akan menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Akan tetapi, pada tahun 2007, ketika konsumsi rumah tangga mengalami penurunan perkembangan dari tahun 2006 sebesar 4,11%, permintaan agregat mengalami peningkatan perkembangan sebesar 6,34% dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa penawaran agregat, permintaan agregat, jumlah uang beredar, konsumsi, dan suku bunga berpengaruh terhadap inflasi di Sumatera Barat, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Selanjutnya, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap penawaran agregat di Sumatera Barat. Begitu juga dengan inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi berpengaruh terhadap permintaan agregat di Sumatera Barat. Sedangkan kurs tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan agregat di Sumatera Barat. Kebijakan yang disarankan kepada pemerintahan Provinsi Sumatera Barat agar dapat menjaga kestabilan harga barang dan jasa di dalam negeri dengan menjaga kestabilan jumlah uang beredar, penciptaan situasi dan keamanan yang kondusif agar tingkat inflasi dapat dikendalikan. Selanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan informal, sehingga angkatan kerja yang ada di Sumatera Barat banyak terserap oleh dunia kerja. Dengan demikian, akan menekankan angka pengangguran sehingga output dan penawaran agregat meningkat. Selain itu, untuk meningkatkan produksi output regional, salah satu jalannya adalah dengan memperbaiki dan menambah infrastruktur baik transportasi, telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan lainnya. Karena sektor infrastruktur masih menjadi masalah yang harus difokuskan oleh pemerintah, sehingga produksi output regional terus meningkat. Untuk meningkatkan output regional, kebijakan fiskal juga dibutuhkan untuk terus meningkatkan permintaan agregat di Sumatera Barat dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah sehingga daya beli dapat terus dijaga dan produksi output nasional terus meningkat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.